Perkenalkan di sini saya namanya Agung. Nah, jadi orang-orang teman-teman bilang suka manggilnya Kang Agung. Karena apa? Dari Sunda ya, dari Bogor. Banyak orang yang mengenal sinar Priapam itu dengan sebutannya kandang terkoleksi. Kandang terkoleksi dan kandang tidak berbau. Jadi gitu. Jadi sebetulnya kita itu kan mengatasi bau ya. Mengatasi bau itu dengan cara memisahkan kotoran urin aja. Jadi urinnya kita manfaatkan, kotorannya tersaring, jadi kering. Nah, jadi kan kotoran itu kan jadi bisa dibuat pupuk padat. Nah, urinnya bisa dibuat pupuk cair. Nah, jadi di bawah kandangnya itu tetap bersih dan si urin tidak menetes ke tanah. Tanah bawah ya. Jadi karena yang membuat bau itu kan si kotoran sama urin itu tercampur amonnya. Kandang terkoleksi itu mengoleksi urin dan kotoran, memisahkan, pemisahnya ada. Dan sekarang ini banyak dipakai sama para peternak, terutama dengan yang kepadatan penduduk. Biasanya kan kalau pada penduduk kan ditolak warga ya, bau lah, inilah, itulah. Jadi kan tergantung kita. Nah, metodenya seperti itu juga buat menjaga kesehatan ternak juga. Ternak itu kan paling penting pertama sirkulasi udara yang baik ya. Sirkulasi udara yang baik, kandangnya bersih dan sering dibersihkan. Sering dibersihkan. Kita sanitasi itu setiap hari, bisa sehari 2 kali, pagi dan sore. Itu rutin. Kita rutin. Nah, untuk penyemprotan kita seminggu sekali. Penyemprotan jaringnya. Jadi kan jaringnya itu kan misalnya nih ada domba mencret, merekat, nah kan itu kan menyebabkan penyakit ya, apalagi takutnya ada laler, gondrong, nanti ke domba juga bisa kembali. Jadi latar belakangnya itu yang saya ketahui pemilik Sinatria Farm ini kan ibu kita. Ibu kita dari jurusan peternakan juga. Beliau mendirikan ini sebelum saya datang. Jadi saya hanya ngurusin, alhamdulillah kan namanya jodoh ya, saya dipercaya untuk mengelola ini semua. Dan ini kan Sinatria ini didirikannya itu 2017. Kalau kambing perah itu kalau nggak salah ya sebelum saya ada ya. Karena kan saya lanjutin ya, mungkin dulunya ya, cuman kan sekarang mungkin diganti domba. Selama saya di sini sih domba lebih ke pedaging ya, karena kan lebih di lokasi kita itu lebih banyak mana, kan kita lebih dominan rumput. Jadi apa nih yang lebih cocok buat ternak, jadi kita lebih ke domba kan lebih ke rumput. Kalau rumput kan istilahnya yang saya ketahui itu kan dari 10% dari bobot badan. Nah, domba kan beda-beda gitu aja patokannya 10% dari bobot badan. Nah, kalau kita ada beberapa ekor, kita tinggal menghitung per meter persegi dapat berapa kilo. Nah, bisa dikalikan kebutuhannya. Gitu. Anggap aja umpama indukan nih, bawa 30 kilo. 10% berarti sekali makan 3 kilo. Pagi itu bisa pakai konsentrat, siangnya rumput. Cuman kan bagusnya itu kan untuk pakannya itu kan bersih dari kotoran dan bersih dari bakteri. Makanya kalau pagi kasih rumput, khawatir ada embunnya, nanti berdampak kembung, mencret atau apalah gitu. Jadi kita dombanya lebih dominan kebanyakan di kandang biar kita bisa evaluasi pakan juga. Misalnya domba nih ada kendala mencret, berarti kan pakannya terlalu segar, berarti pelayanannya kurang. Kalau kesehatan kita kan sama puskesmas Pakem, jadi kita udah terdaftar. Jadi kalau kita ada vaksinasi kita tinggal lapor aja, nanti datang. Nah, kenapa kita lebih dominan ke domba? Domba itu salah satu hewan yang paling mudah dipelihara. Dibilang gini, mudah tapi jangan dimudahkan, susah jangan dibuat susah. Contohnya ketika domba di kandang, kalian pernah nggak ngasih makan domba? Lihat keroyokan nggak? Ketika ngasih makan keroyokan nggak? Pasti domba keroyokan. Itu ketika ada domba yang jongkok, nggak mau makan, nggak ada respon, berarti tandanya domba itu ada masalah. Bisa kita pindahkan, celirikan. Ini kan domba hewan yang
kasih pelihara ya. Nah, terus kedua, Indonesia ini kan surganya peternak. Musimnya dua, panas hujan. Ketika musim hujan rumput melimpah, ketika musim panas kemarau bisa nanam jagung. Kita tengok ke Arab, di Arab ada rumputnya, tapi kenapa dombanya bisa gemuk-gemuk? Berarti kan di sana juga mudah dipelihara kan, gitu kan. Lingkungannya apa aja. Jadi intinya sih seperti itu aja. Tiga, domba berbeda sama hewan yang lain. Contohnya, kucing melahirkan. Kalau nyusuin, pernah lihat gak induknya sambil tiduran nyusuin kucing? Ya kan? Tapi kalau domba, induknya berdiri, anaknya harus berusaha berdiri sendiri. Jadi mengajarkan saya berdirilah di atas kaki sendiri. Gitu. Umpama ada domba melahirkan, kita harus ngapain? Ngapain pusing? Kita liatin aja. Ketika lahiran apa yang dilakukan indukannya. Misalnya ngejilatin kan, ngejilatin. Nah, ketika kita punya domba satu lagi, ternyata mau melahirkan, induknya nggak mau ngurus. Kan kita udah kasih pelajaran mah induknya, masa kita nggak bisa juga? Berarti kita harus dilapin, bersihin. Nah, gitu. Jadi yang saya tahu ya, owner kita itu tujuannya pengen apa namanya, pengen membangkitkan semangat anak muda untuk beternak. Biar dinilai peternakan itu enggak jorok, enggak bau. Kenapa deh kita lebih memilih domba juga? Karena kan orang pengen makan daging sapi, udah punya uang beli ekor rasa sapi, tapi orang pengen makan daging domba, harus beli nasi goreng kambing. Orang tidak suka kambing, hakikat tetap pakai kambing. Kalau untuk rumput, kita nanam sendiri. Jadi kalau dengan rumput itu kan kita nanam sekali, panen berkali-kali. Gitu. Jadi masa panen rumput itu yang kita panen itu 1,5 bulan. Jadi kita nanam sendiri ya. Kita jarang ngambil rumput dari luar. Alasannya, kalau kita bekerja kasih nafkah yang gak jelas, uangnya dari mana, nggak berkah. Begitupun kita ngambil rumput dari rumput orang, umpama lahan orang. Kalau orang yang nggak ikhlas, kalau rumputnya diambil sih ikhlas, tapi entah ada kebun dia kebaban gitu. Kalau misalnya mau diterapin biosecurity daripada nyemprot-nyemprot, waktu covid kemarin aja pakai masker, kedua bagaimana, soalnya gini, apa namanya, kayak obat-obatan, misalnya kalian demam, wah jangan masuk ke kandang domba nanti dombanya nular, kan nggak mungkin. Kalian pakai obat, kecuali kalau ada dombanya demam, itu bukan nyalain dari pengunjung, wah keluaran pengunjung tadi kali, kok tadi domba sehat-sehat kok ada pengunjung dombanya tiba-tiba menggigil. Kan nggak mungkin. Nah, kita nggak seperti itu ya, karena bagi saya untuk kesehatan domba mah yang penting dari lingkungan, kebersihan pakan, kebersihan kandang, sirkulasi udara yang baik. Jadi itu aja yang harus kita jaga. Tuh. Mungkin kalau yang udah profesional mungkin seperti itu ya, tapi saya menerapkan, yakinlah manusia-manusia itu penyakitnya nggak akan nular ke domba, itu aja. Kecuali mungkin kalau penyakit domba nih, misalnya orang datang lihat sapi yang anak antrak, oh makan aja, kita makan bareng-bareng, nah, mungkin itu mungkin aja ya. Jadi biosecurity seperti itu. Jadi biosecurity kita paling kita untuk sanitasi kandang, penumpukan kandang rutin, itu aja. Domba itu kalau dibilang nggak ada kendala nggak mungkin ya. Ya, apapun pekerjaannya pasti ada resikonya. Kendala pasti ada aja. Nah, dalam dunia peternak itu pasti ngejualnya. Padahal kalau kita mau bergerak, ngejual itu simpel. Cuman dengan anak-anak muda sekarang, dibantulah dengan medsos. Tinggal pasang harga, kadang kan kalau orang ngejual tuh pada bingung harganya. Saya ngejual segini takut kemahalan. Saya ngejual sini, biaya operasional saya nggak masuk. Nah itu aja kendala-kendalanya. Jadi istilahnya jual beli itu tinggal cari. Itu kendala-kendalanya ya untuk di lapangan itu. Kedua, banyak orang yang menilai kerja di peternakan itu berat, ngarit.
Kalau misalnya ngarit bisa aja nih, umpama satu kandang 30 ekor, karyawannya satu, ngarit pakai buruh harian. Misalnya kuli kasar gitu ya. Misalnya buruh harian satu hari 100.000 dari pagi sampai sore ngarit sebanyaknya buat pakan anak-anak kita harus makan. Gitu. Jadi kendala-kendala di lapangan itu banyak karena setiap hari kita berhadapan dengan makhluk hidup. Karena dalam domba itu kita harus memahami konsekuensi dalam beternak. Konsekuensinya itu jangan berharap sama makhluk nanti kecewa. Domba pelihara dari kecil udah besar ditawar murah, oh kecewa. Ya kan? Kita berkara makhluk hidup loh. Sehebat apapun peternak pasti ada kendala di lapangan. Misalnya domba-dombanya sehat, gemuk-gemuk, ada kasus yang prematur. Kendala juga, berarti kan kita harus evaluasi apa? Itu kan dikasih ujian nih, domba ini kan prematur, ujiannya apa? Prematur belum waktunya lahir, berarti kita evaluasi pelajaran buat kita, asupannya seperti apa? Dombanya penempatannya gimana? Kandangnya layak tidak? Bisa aja kandang kan kendala tuh bisa kandangnya tidak layak, kandangnya kejepit, kerusakan. Nah itu kan yang di maintenance setiap hari itu aja untuk di lapangan. Tapi kalau untuk ngarit atau apa mah, kalau misalnya punya duit mah bisa aja gitu, bayar satu orang nih, satu hari ngarit 2 pick up satu hari, besoknya buruh harian lagi suruh buatin silase, anak kandangnya fokus cek harian ternak. Karena cek harian tuh kan bisa dari mata, dari bibir, dari ekor, itu kan yang jarang kepantau kuku gitu. Makanya susah nyari anak kandang yang benar-benar seneng sama ternak, jatuh cinta sama ternak. Sebetulnya kita membuat di belakang itu POC, pupuk organik cair. Jadi saya tidak pernah mengiklankan, kita ngarungin, ada warga ngasih ke saya 20.000 saya terima, ada yang ngasih 25.000, ada yang 20.000, wah ini mah apa namanya kotorannya sedikit, ambil 2, saya suka gituin. Sebetulnya kita biar nggak bau, karena di sini kan dulu ditolak warga takut bau. Jadi kita apa namanya antisipasi gimana supaya tidak merugikan lingkungan. Polusi bau bisa kita atasi, yang nggak bisa kita atasi itu polusi suara. Kalau polusi suara bisa jadi dombanya itu lapar, kalau lapar kasih makan ada. Kandang kotor bikin dia nggak betah, bisa dibersihkan. Tapi kalau polusi suara birahi, masa kita harus kawinin? Itu ya, jadi semua ada solusinya. Pesan saya buat anak-anak muda, ayo kita bangun peternakan. Kalau di satu kampung punya 7 orang pemuda yang berbuat peternakan, insya Allah kampung itu bakal dikenal orang lain. Yang kedua, kalau peternakan itu, kalau orang lain bisa, kita harus bisa. Kalau orang lain tidak bisa, kita tetap harus bisa. Wajar kalau kita sirik, karena kita tidak mampu. Kalau udah mampu jangan sirik. Gitu. Kita bangun peternakan-peternakan di Indonesia ini biar memajukan negara juga. Anggap aja jadi pahlawan diri sendiri lah, jangan jadi pahlawan orang, pahlawan diri sendiri aja. Yang seperti saya alami di sini, kerja nggak perlu mandi pagi, kerja bareng istri, kerja bareng anak, dan